Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan diskusi kita. Pak Agung, ini ada satu instruksi lainnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu mempercepat kartu prakerja akhir minggu ini harus segera dimanfaatkan. Nah, ini bagaimana kesiapan terkait dengan kartu prakerja ini? Baik, sebenarnya mengenai kartu prakerja ini sendiri sudah selama ini mungkin tidak terlihat oleh kalangan luas ya, bahwa sebenarnya kita di level teknis itu sudah sangat bekerja keras gitu untuk menyiapkan kartu prakerja ini. Mengenai aturan regulasinya sudah siap. Di sini ada Perpres kartu prakerja, kemudian nanti diikuti dengan Perpres mengenai PMO-nya sendiri, Project Management Officer-nya. Ya. Saat ini kita sedang mempersiapkan berbagai atau memfinalisasi lah bagaimana user interface-nya. Karena kita nanti kartu prakerja ini akan menggunakan website. Jadi nanti siapapun yang memenuhi kriteria, yaitu yang umurnya di atas 18 tahun, tidak sedang menjalani pelatihan atau tidak sedang sekolah, bisa pengangguran juga bisa. Jadi nanti yang PHK mungkin yang tidak beruntung mengalami pemutusan hubungan kerja karena coronavirus ini, dia bisa mendaftar melalui website kartu prakerja. Nah, di sana nanti akan ada tes awal. Tes ini tes minat dan bakat. Jadi di situ akan melihat kesungguhan dia untuk melakukan pelatihan itu seperti apa. Tapi kalau targetnya akhir pekan ini harus segera dimanfaatkan, bagaimana kondisi websitenya, apakah sudah ready dan bagaimana masyarakat untuk bisa mengakses itu? Apakah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok juga bisa mengakses itu? Atau karena masalah jaringan juga ini kadang-kadang bermasalah kalau di pelosok begitu. Bagaimana ini mengantisipasinya? Iya, betul. Jadi memang kartu prakerja ini menggunakan sistem website. Jadi memang harus memerlukan jaringan internet yang memadai. Jadi tentunya kalau di daerah bisa menggunakan warnet atau menggunakan temannya yang memiliki internet gitu ya. Karena mereka memang harus masuk melalui platform ini, website ini. Mengenai kesiapan, apakah bisa minggu ini atau tidak. Kalau misalnya sudah diamanatkan oleh Presiden harus siap minggu ini, tentunya kita akan mencoba mengebut, ya kan ya. Mau tidak mau nanti KSP dengan Kemenko Perekonomian sebagai koordinatornya nanti akan mencoba memfinalisasi keseluruhan aspek. Targetnya berapa sih untuk yang pertama ini? Iya, baik. Jadi untuk target secara keseluruhan itu adalah kita menganggarkan 10 triliun itu untuk 2 juta orang. Tentunya untuk tahun ini 2 juta orang? Untuk tahun ini 2 juta orang tentunya tidak sekaligus ya, akan bertahap ya. Tentunya mengenai kotanya pun sedangkan kita finalisasi kota mana yang akan kita didahulukan dan kemudian nanti akan ada platform yang bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini kartu prakerja ini ada platform-platform tertentu yang kita tunjuk untuk kemudian di belakang platform itu nanti akan ada lembaga-lembaga pelatihan di sana nanti yang bisa dipilih oleh masyarakat gitu. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa masih akan mempersiapkan regulasi dan peraturan-peraturan penunjang lainnya. Regulasinya sudah kok, Pak. Sudah semua. Untuk yang lain-lainnya misalnya peraturan penunjangannya? Iya, peraturan penunjangnya kalau misalnya memang diharuskan untuk terbit minggu ini, saya kira minggu ini juga akan dikebut ketentuan itu ya. Karena turunannya itu banyak, Pak. Misalnya sistem pembayarannya, kemudian dan sebagainya gitu. Baik. Pak Faisal, ini melihat persiapan dari kartu prakerja ini memang niatnya bagus sih untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Cuma realistis nggak kalau misalnya akhir pekan ini akan bisa terlaksana begitu? Saya lebih tertarik sebetulnya melihat dari skala prioritasnya ya. Tadi sebetulnya poin yang sangat menurut saya bagus dari Pak Askolani itu bahwa ada kemungkinan kartu prakerja ini juga dialokasikan untuk menangkal yang PHK. Nah, saya pikir ini justru kalau kita melihat dari skala prioritas, ini mungkin perlu kita lihat lebih alokasinya mungkin perlu lebih signifikan dalam artian begini. Kalau kartu prakerja ini kan didesain pada saat kondisi normal sebelum ada virus corona. Nah, dengan kondisi anggaran yang seperti sekarang, penerimaan yang seperti sekarang, tentu saja kita idealnya sih ya untuk yang ingin mencari kerja ya juga, yang untuk menanggulangi PHK ya juga. Tapi kalau dengan keterbatasan dana yang ada, nah sekarang kita perlu melihat yang mana lebih prioritas. Nah, kalau dalam kondisi ekonomi sedang tertekan, saya pikir ini untuk menanggulangi yang kondisi banyak yang PHK ini perlu diperhatikan juga. Jadi saya pikir itu yang lebih. Artinya menurut Anda memang saat ini ekonomi kita sedang drop, kemudian banyak yang di PHK sehingga harus diprioritaskan. Itu perlu diantisipasi menurut saya. Itu perlu diantisipasi. Jadi itu perlu dipantau ya. Saya pikir karena begini, kita perlu melihat dari pengalaman negara-negara kita perlu belajar. Ya, jadi itu perlu diantisipasi. Yang lebih penting menurut saya yang harus cepat itu adalah penanggulangannya, preventifnya. Karena kalau tidak biayanya menjadi lebih besar dan yang kita khawatirkan juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Karena terutama kalau kita melihat kondisi terakhir, rupiah sudah melemah, ya kan?
kemudian harga minyak sudah turun. Nah ini kalau tidak cepat penanggulangannya, kita khawatirnya dampaknya lebih besar terhadap Oke, ekonomi tapi ada arahan dari pemerintah agar perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini memungkinkan nggak dengan kondisi ekonomi saat ini? Dengan intervensi pemerintah, saya pikir mestinya iya. Jadi Intervensi seperti apa? Nah, kalau kita melihat ini kalau dalam kondisi yang berbeda, mungkin krisis yang berbeda. Jadi dalam kondisi krisis di negara-negara lain itu memang terutama banyak di negara maju sih terutamanya ya. Jadi mereka memberikan intervensi kepada bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan PHK secara massal. Ya ini skemanya bisa macam-macam gitu ya. Tapi yang jelas ini biasanya yang dilakukan dalam kondisi ekonomi sedang dalam tekanan. Kalau dalam kasus negara lain itu yang saya maksud adalah kondisi krisis bahkan ya. Jadi ini yang harus diperhatikan karena kalau terjadi PHK yang lebih massal, saya pikir ini dampaknya akan sangat besar sekali, baik secara ekonomi maupun secara politik. Ya. Oke, Pak Agung, ini terkait dengan kondisi ekonomi kita saat ini kan, IHSG melemah, rupiah juga melemah, kemudian ancaman PHK semakin nyata. Ini kira-kira pemerintah sudah menyiapkan nggak untuk RAPBN begitu perubahan APBN ke depannya? Oh, sebelum ke sana Pak ya, sebenarnya saya ingin men-touch tentang insentif tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi itu, bahwa sebenarnya pemerintah juga dalam program stimulus 2 ini tidak hanya memberikan insentif kepada people secara langsung, tetapi juga kepada industri. Kalau kita lihat di sana ada PPh 25, PPh 22, percepatan restitusi PPN, ya kan ya, dan kemudian insentif untuk industri pariwisata, dan itu merupakan upaya pemerintah supaya tidak terjadi PHK lah, paling tidak gitu ya. Betul. Nah, itu saya kira itu perlu ditegaskan. Mengenai apakah itu akan ada perubahan atau RAPBN, saya tidak berwenang untuk menjawabnya karena itu mungkin itu di domainnya Kementerian Keuangan pemerintah. Tetapi kalau memang nanti asumsi-asumsi makronya sudah melenceng jauh, kemudian memang diperlukan shifting terhadap belanja-belanja, saya kira dimungkinkan saja dilakukan RAPBN. Oke, tapi kalau menurut Anda tadi Pak Faisal, ini kan pemerintah kurang dana nih untuk bisa menangani penyebaran virus corona ini. Butuh nggak nanti perlu nggak pemerintah melakukan perubahan APBN? Saya pikir dalam kondisi yang sudah sangat berubah seperti sekarang, dan kalau kita bandingkan dengan asumsi makro yang untuk 2020, saya pikir kan sudah dengan yang kondisi kan sudah jauh melenceng menurut saya. Semestinya itu harus dibuka opsi itu, gitu ya. Apalagi untuk menghindari satu dampak yang lebih besar ya, saya pikir. Oke, ini terakhir program yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi adalah PKH, Program Keluarga Harapan, yang dipercepat pencairannya 7 triliun ini, kemudian ada kemungkinan akan ditambah dananya. Nah, ini seperti apa persiapan untuk program PKH ini? Ya, sebenarnya program PKH ini kan program conditional cash transfer ya. Jadi dia diberikan cuma-cuma, maksudnya diberikan cash kepada yang memang berhak atau yang memang membutuhkan. Ya kan ya, dan kita mencairkannya itu sekitar 4 kali dalam setahun, ya, Januari, kemudian April, dan seterusnya. Pokoknya totalnya itu sekitar 29 triliun atau 30 triliun tahun ini. Dan Pak Presiden kemarin secara jelas meminta kepada Ibu Menteri Keuangan untuk mencoba mencari celah bagaimana supaya dana ini bisa ditingkatkan. Tentunya kita coba mensupport ya, karena memang dengan dana-dana seperti ini itu masyarakat akan dapat meningkatkan konsumsinya, karena kita tahu marginal propensity to consume untuk masyarakat di level menengah ke bawah ini tentunya lebih tinggi daripada kelas atas kan. Jadi mereka diberikan tambahan income lebih sedikit saja, mereka akan konsumsi lebih banyak gitu. Oke, tapi yang penting adalah tepat sasaran program ini ya. Baik, terakhir Pak Faisal, kira-kira apa masukan dari Anda agar sumber daya yang ada saat ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mencegah atau meminimalisir ambruknya ekonomi kita atau merosotnya ekonomi kita? Yang jelas stimulus yang diberikan, baik itu fiskal maupun non fiskal, termasuk juga di sektor real, itu harus dijalankan semua dan harus satu sama lain harus sinergi. Yang tujuannya adalah bagaimana supaya yang tadinya berproduksi bisa terus berproduksi, yang tadinya berusaha terus berusaha, yang konsumsi juga terus berkonsumsi. Nah, dan kalau kita kaitan dengan konsumsi ini kan untuk mendukung dan juga daripada pelaku usaha. Kalau konsumsinya jatuh juga yang usaha juga jatuh. Nah, dan kalau kita kaitkan tadi yang terakhir dengan kasus PKH dan sebagainya, itu kan untuk golongan bawah ya. Nah, kita juga melihat harus ke golongan menengah juga kalau berbicara jangan sampai konsumsi. mereka juga turun begitu. Iya, karena memang kalau golongan bawah itu tetap jadi prioritas, tapi kita juga harus lihat konteksnya. Kalau terhadap kontribusi terhadap total konsumsi, yang bawah itu 17%. Selebihnya yang menengah dan atas itu 83%. Jadi kalau kita ingin mendorong konsumsi, memang yang lebih banyak menendang memang di golongan yang menengah gitu ya. Tapi yang bawah juga harus kita selamatkan. Oke, tapi prediksi dari KOR sendiri kira-kira berapa sih pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama nanti?
Di kuartal pertama, Iya. ya saya pikir ini kemungkinan besar di bawah 4,9%. Di bawah 4,9 ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal dan juga Pak Agung sudah hadir di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.